Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat malam. Pada malam hari ini kita sudah berjumpa lagi dengan saya Lulu Retna dan Mbah Kendil Jopo Montro. Seperti biasa teman-teman, pada malam hari ini sudah lewat dari jam 12 malam. Kita akan membicarakan satu hal yang penting yang tentunya berkaitan dengan pengalaman dari Mbah Kendil Jopo Montro. Sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Jadi langsung saja kita beranjak ke pertanyaan yang pertama, Mbah G. Ya. Yang pertama, apa sih Mbah perbedaan sesepuh bini sepuh dengan sosok dukun? Padahal kan menurut saya itu ada kesamaan, yaitu sama-sama buka praktek, sama-sama mengobati seseorang. Apakah itu cuma beda istilah atau ada perbedaan tertentu, Mbah? Teman-teman yang saya hormati, sesuai dengan pertanyaan Mbak Lulu Retno, yaitu apakah bedanya sesepuh, bini sepuh, hati sepuh dengan dukun atau dukun sejati? Sebenarnya itu sama saja, tapi hanya ada perbedaan sedikit. Sesepuh, bini sepuh, hati sepuh itu juga dharmanya atau kewajibannya untuk menolong orang. Kemudian dukun atau dukun sejati atau bisa dikatakan praktisi supranatural atau bentuk yang lain itu sama saja. Cuma perbedaan kalau sesepuh, bini sepuh, hati sepuh itu sebenarnya untuk menggelar, untuk mandiri, untuk madeg itu niatnya yang pertama adalah mereka mempelajari ilmu kepangeranan atau ilmu ketuhanan, Mbak, itu. Sehingga kalau dari bahasanya Jawa itu bisa dikatakan mencari alam langgeng, yang bisa dikatakan yaitu ilmu sangkan paraning dumadi sastro jindro hayuningkrat pangkruating diyu. Sehingga yang dikupas, yang dikejar, yang diusahakan untuk dipelajari hal itu artinya menggiring kepada sanak saudara atau keluarganya untuk bisa digiring kepada hal-hal yang baik, utamanya untuk bersembah kepada yang sejatinya disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Gusti Kang Maha Suci. Sehingga kita tahu bahwa yang dinamakan sangkan paraning dumadi, yaitu sangkan ini asal mulanya, paran adalah papane pangeran. Saya ulang lagi, paran papane pangeran. Artinya tempatnya Tuhan ada di mana. Sehingga sejak dahulu kala hingga sekarang manusia berbondong-bondong untuk mencari tempat tinggal atau tempat di mana Allah berada, tempat mana Allah bersinggah. Sehingga sejak dahulu kala manusia tidak akan menemukan di mana tempat Allah bersinggah. Ada yang mengatakan di atas, Allah ditunjukkan di atas. Ada yang menunjukkan bahwa Tuhan atau Allah berada di mana-mana. Ada yang menunjukkan bahwa Allah berada di gugusan seluruh antariksa, baik di luar manusia atau termasuk di dalam manusia. Ada yang mengatakan bahwa Allah berada di urat leher nadi kita. Sehingga kesimpulannya, sejak dulu hingga sekarang manusia mencari dan mencari di mana Tuhan berada. Tidak ada satu orang yang bisa menemukan. Semua hanya tanda kutip, semua hanya merupakan prediksi semata. Sehingga semua adalah mencari dan mencari kebenaran-kebenaran yang hakiki, adalah kebenaran yang tertera ke dalam kitab suci Al-Quran atau kebenaran yang berada di dalam sebuah agama, karena merupakan prediksi yang mendekati dengan kenyataan. Karena kehidupan dunia dan akhirat tercatat di dalam sebuah kitab suci Al-Quran. Maka dengan demikian bahwa kapasitas manusia tidak akan bisa untuk mempelajari atau silem di dalamnya kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nenek moyang dulu juga memberikan ajaran-ajaran yang sangat sulit diprediksi. Ada seorang perguruan dan punya para murid-murid yang disebut dengan ikatan sang siswati dan sang guru nadi.
Sang Seswadi dan sang guru nadi. Sang Seswadi bertanya kepada sang guru, "Hai guru, di manakah Tuhan kita berada?" Maka mereka juga mengatakan bahwa Tuhan berada di langit atau Tuhan berada di mana-mana. Kemudian guru memberikan pekerjaan atau untuk memecahkan rekor ilmu bahwa para nenek moyang memberikan cangkriman atau pertanyaan-pertanyaan yang menjurus tempat di mana Allah berada, tempat di mana Tuhan berada, dengan kata yaitu yen kepengin meruh dununge Gusti, golek ana kayu gong susui angin. Yang pertama, yang kedua, carilah tapaing kuntul melayang. Yang ketiga adalah carilah gali kangkung. Tiga-tiganya yang sebagai cangkriman atau pertanyaan, maka sang siswadi atau sang murid semua kebingungan, maka sang guru juga akan menjabarkan semendetail-detailnya, sehingga sampai di dalam pewayangan disebutkan kisah cerita, yaitu sang Bimasena mencari sang pencipta alam yang berupa di dalam tubuh mereka, yaitu dengan cerita Dewa Ruci. Mereka mencari Tuhannya yang berada di dalam tubuhnya dan berada di alam antariksanya atau alam semesta. Kemudian di dalam kisah pewayangan bahwa di situ disebutkan kalau sang Bima ingin mencari gong susui angin. Kita jabarkan sedikit bahwa kayu ada kekarepan atau kayun. Kayun adalah niat. Gong adalah sang maha gong. Angin merupakan soa. Sehingga apabila kita akan mengetahui, tentu kita akan mati dulu, tentu kita akan hilang. Nyawa kita akan hilang dengan angin kita, akan hilang dengan napas kita. Kemudian ada pertanyaan lagi, carilah gali kangkung. Kita tahu bahwa kangkung tidak punya kayu, kangkung juga tidak punya galih. Maka bisa diprediksi bahwa golek ono gali kangkung artinya dua menjadi satu. Tunggal dan kalih artinya dua menjadi satu, yaitu menjadikan jumlah tiga. Purwo Madyo Wusono, alam, manusia, dan Tuhannya. Bisa kita prediksi bahwa dua menjadi satu, yaitu yang diciptakan dan yang menciptakan. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diciptakan adalah semua yang ada di jagat raya ini, termasuk jin, setan, periprayangan, ilu banaspati, manusia, beserta tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa gali kangkung adalah dua menjadi satu, yaitu hubungan yang menciptakan dan yang diciptakan. Sehingga tetapnya kita kosong-kosong, kita tetap sulit untuk mencari di manalah tempat berada Tuhan. Kemudian apabila Anda atau muridku ingin tahu Tuhan, maka carilah tapak ing kuntul melayang. Tapak adalah bayangan, kuntul adalah burung atau burung bangau. Sehingga apabila burung bangau berterbang, suruh mencari bayangan, otomatis langsung gila, kita kesulitan. Artinya bahwa Tuhan tetap sulit dipandang oleh mata. Tuhan hanya bisa dilihat dengan mata batin kita, atau rasa pangrasa, atau rasa sejati yang ada di dalam sanubari yang suci. Sanubari yang suci akan bisa merasakan karena dia bersih dari kotoran jin dan setan. Tapi apabila rasa pangrasa kita penuh dengan lumuran-lumuran, dengan kotoran-kotoran hati yang bersifat dengan nafsu 4 perkara, ditambah dengan gangguan jin-jin, maka kita seperti hanginjeng tanpa soco. Kita akan kebingungan untuk mencari di mana letaknya Tuhan. Sangkan paraning dumadi itu wujud. Jadi asal mulanya pewujudan manusia. Kalau di bahasa Arabnya kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ilaihi minallah fa biru minallah. Manusia berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Kan seperti itu.
Sastro Jendro Hayuningrat, sastro tulisan Jini Gawat Rati Jagat, artinya tulisan-tulisan yang bahaya bisa diartikan adalah kodrat, bahwa manusia mempunyai kodrat yang tidak boleh dibongkar oleh manusia, seperti dengan rezeki, jodoh, wahyu, mati. Itu adalah tulisan-tulisan kodrat, sehingga banyak yang mengatakan orang umur 70-80 pasti meninggal. Tapi kenyataannya juga ada anak-anak yang umur 5 tahun, 1 tahun, 6 bulan juga meninggal. Artinya itu kan rahasia-rahasia yang sulit untuk dipelajari atau yang sulit untuk dibongkar. Maka disebut dengan tulisan yang tanpa papan, bisa disebut yaitu sung sejati nono ono sejati ning suwung. Jadi Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Yang dimaksud pangruwat adalah merupakan pembersihan atau perubahan atau reformasi. Diyu adalah raksasa atau dapat dikatakan buta. Artinya itu nafsu. Sehingga yang dimaksud Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu merupakan dari orang-orang yang tidak tahu menjadi tahu, dari orang-orang jahat menjadi baik, dari orang-orang bersifat murka menjadi orang-orang satria atau orang-orang suci, dari orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari orang-orang yang enggan untuk melaksanakan ibadah menjadi orang-orang yang berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa atau yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga ilmu sangkan parani dumadi Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu adalah merupakan sebelum kita menginjak di alam kematian, kita menuju ke alam langgeng, maka orang-orang tersebut harus menuju hal-hal kebaikan, dari murka menjadi suci, kemudian dari sengsara menjadi mulia, kemudian dari orang tidak bersembah menjadi bersembah, orang yang berasal dari kotor menjadi bersih. Itu perpindahan atau perubahan daripada Pangruwating Diyu. Jadi bukan bisa dibaca sawantah atau bisa dibaca glegere, artinya raksasa itu bukan buta tuh. Bagaimana kok bisa dikatakan buta? Yang buta dikatakan di sini adalah kemurkaan atau simbol-simbol dari nafsu-nafsu kita. Jadi dari orang yang punya nafsu menjadi orang-orang yang tidak punya nafsu. Dalam arti nafsu adalah kemurkaan atau kejahatan menjadi tidak jahat. Sehingga tugas-tugas dharma dari sesepuh bina sepuh hadi sepuh adalah mengiring atau pribadinya sendiri diajak untuk bersembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau juga perdukunan juga sama saja, juga mengiring kepada sanak saudara menjadi orang-orang yang baik atau orang-orang diajak supaya bersembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi contohnya kalau yang namanya dukun atau dukun sejati itu dari 80% adalah mereka menolong kepada masyarakat atau menolong kepada orang. Jadi sentralnya perdukunan atau dukun sejati itu jiwa penolong. Jadi menolong orang-orang yang susah, menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Ya, kadang-kadang orang itu punya masalah, punya kesulitan, punya problema, punya intrik-intrik, atau sudah mencari jodoh dan sebagainya. Itu mereka dipertanyakan kepada orang yang lebih mengerti. Karena yang namanya dukun atau dukun sejati itu mereka itu orang-orang yang belajar tentang kepangeranan, orang-orang yang belajar dengan ilmu dan kawruh. Otomatis yang namanya dukun atau dukun sejati itu mereka mencari ilmu, mencari kawruh itu kan tidak semudah yang kita bayangkan. Tahu-tahu menjadi dukun terus kemudian langsung praktek, itu dapat dikatakan oknum dukun, Mbak. Jadi kalau oknum dukun itu tidak perlu belajar, tidak perlu topo, tidak perlu prihatin, langsung mereka matek menjadi dukun dan dia membuat combre-combre atau perantara manusia agar orang-orang yang menjadi combre itu bisa mencari orang, kemudian diberikan kepada oknum dukun dan bisa praktek untuk mengobati atau menolong orang. Tapi kalau yang namanya dukun sejati atau dukun itu jelas berasal daripada orang-orang yang berbakti pada Tuhan, berasal dari orang-orang keturunan dari nenek moyangnya, juga berasal dari orang-orang yang senang bertapa, senang prihatin, senang melek
dan senang berbagai cara untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat sekarang itu males atau nggak suka kepada namanya dukun. Tapi orang yang seperti itu, mereka-mereka yang belum masuk ke wilayah pedesaan, bahwa di pedesaan masih banyak orang-orang tua, orang-orang yang berjiwa praktisi, yaitu dukun sejati yang benar-benar untuk menolong masyarakat. Bukti nyata banyak sekali dari dukun-dukun sejati yang praktik di desa-desa. Hampir sekitar misalkan satu desa itu hampir ada 5, 10, 20 yang menjadi atau menggelar menjadi dukun sejati atau dukun-dukun biasa. Sehingga yang namanya dukun biasa ada dukun-dukun yang memang mengolah tentang pertolongan. Kalau dukun sejati kan mengiring kepada kepangeranan. Kemudian kita melintas kepada sesepuh adalah orang yang disepuhkan. Misalkan di desa ini ada orang yang percaya dinamakan sesepuh, baik itu muda, tua atau dan sebagainya. Orang yang dianggap pintar, orang yang dianggap ngerti, itu dianggap yang menamakan juga masyarakat. Masyarakat itu nama, bukan dirinya kita sendiri. Kita nggak bisa memberikan nama sendiri, Mbak. Jadi kemudian naik lagi bini sepuh. Bini sepuh adalah orang yang ilmunya di atas sesepuh. Sesepuh itu kan orang yang menjadi pamangku adat atau orang sebagai kepala suku atau kepala desa atau kepala organisasi di desa ini yang dituakan atau yang dipercaya, misalnya tukang ngajak nih, itu kan juga diarani itu sesepuh. Tapi kalau namanya bini sepuh adalah orang-orang yang sudah memiliki ilmu dan kaul, dan mereka bisa dibanggakan, bisa diandalkan, dan bisa dibuktikan, dan bisa dimintai tolong, sehingga derajatnya di atas daripada sesepuh. Nah, kemudian kita naik lagi kepada yang disebut dengan hadi sepuh. Ada yang menyebut aji sepuh. Jadi yang menyebut aji sepuh juga ada, yang menyebut hadi sepuh juga ada. Kalau hadi kan namanya besar, sepuh sudah disebut, sehingga merupakan orang-orang yang diagungkan, itu orang yang terpercaya sangat agung sekali, namanya sudah melebar, namanya sudah harum, itu dikatakan hadi sepuh. Bisa dikatakan aji sepuh, artinya orang yang diaji-ajikan, orang yang dipersembahkan atau orang yang dihargai, itu loh. Kalau saya condong ke hadi sepuh, tidak aji. Kalau aji itu asosiasi kita kepada barang besi atau barang jimat atau barang klenik, itu namanya aji. Itu sifatnya aji. Aji Bandung Bondowoso, aji Saipi Angin, aji Brojo Musti, aji Jaran Goyang, itu larinya ke aji. Tapi kalau hadi itu larinya ke kaul atau ke ilmu. Sama-sama juga untuk menolong masyarakat. Bukti nyata bahwa saya melintasi ke desa manapun, ke wilayah manapun, Kediri, Tulungagung, Galep, Ponorogo, sampai dimanapun, itu yang namanya dukun sejati masih banyak sekali. Dan masih banyak sekali orang-orang yang minta tolong atau orang-orang yang minta konsultasi agar masalahnya bisa selesai. Jadi kita jangan sampai termudah kita menghasut nama-nama dukun atau nama dukun sejati dilecehkan seperti si Sulapera. Hingga Sulapera kan memang pengetahuannya terbatas karena dia bukan sesepuh dan bukan bini sepuh dan bukan hati sepuh, dan mereka juga bukan dukun sejati dan bukan merupakan dukun. Mereka adalah seorang pesulap. Seorang pesulap ilmunya juga ilmu kesulap. Sehingga kalau namanya dukun itu pasti paham namanya topo ngerame, topo bisu, topo kambang, kemudian topo ngalam, topo nyantoko, tapa-tapa yang banyak sekali yang tidak perlu kita sebut. Kemudian di samping itu juga merupakan orang-orang yang prihatin, misalnya Senin Kemis, poso Neton, poso Ramadan dan sebagainya. Sehingga orang-orang yang menduduki kursi perdukunan atau dukun sejati itu pasti orang-orang yang benar-benar suka prihatin, suka berpuasa, suka prihatin. Yang nama prihatin itu tidak berpuasa, prihatin itu luas. Prihatin itu bisa berbuat baik, seumur hidup juga prihatin. Orang yang hanya makan singkong tok itu disebut prihatin. Terus kemudian orang yang makan satu hari, satu kali bisa disebut prihatin. Terus kemudian orang yang setiap harinya hanya makan nasi putih tok juga disebut prihatin. Orang yang lelaku berjalan misalkan ke arah mana yang tidak jelas juga dianggap seorang prihatin. Artinya berpuasa yang mengurangi, artinya mengurangi dengan kesenangan dan kegembiraan di dunia ini. Sehingga dharmanya seorang dukun atau dukun sejati sebenarnya itu baik. Adapun ada dukun yang tidak baik, itu adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga memang pada kenyataannya bahwa pada hari-hari ini pun juga masih banyak sekali oknum-oknum dukun. Artinya kalau saya tanggapi
memang tidak punya kapasitas, kemudian dia berpura-pura menjadi dukun, sok tahu, terus kemudian dia siap menerima pasien, terus kemudian dia juga menolong orang, tapi hasil karyanya tidak sama dengan dukun sejati. Kan dukun sejati memang dipuasani, mereka juga menjalankan prihatin-prihatin seperti puasa, misalkan menjalankan melean, itu juga dikerjakan oleh para dukun dan dikerjakan oleh para dukun yang sejati. Masih banyak sekali orang berhasil ditolong oleh sosok seorang dukun atau seorang dukun sejati, banyak sekali, baik dari mendirikan kepala desa, mendirikan camat dan sebagainya. Masih banyak sekali, misalkan akan diadakan pernikahan, mencari hari, dino, nogo dino dan sebagainya. Jadi kita di masyarakat memang tahu, tidak dapat dipungkiri bahwa orang punya hajat, misalkan akan pergi jauh saja juga mencari hari yang baik, ingin mendirikan rumah juga mencari hari yang baik, kemudian akan dijadikan pernikahan, anaknya ingin nikah, kemudian orang tuanya juga mencarikan hari-hari yang baik, itu juga dikerjakan atau bisa digarap oleh sosok seorang dukun atau dukun sejati atau pujangga. Hingga orang yang ngatasi tentang hari itu juga dikatakan pujonggo, ya seperti itu. Terus kemudian melimbat kepada sesepuh, pinispo, hati sepuh. Jadi 3 serenggai itu merupakan sosok orang yang diniati utamanya adalah manembah marang Kang Kawoso, artinya manembah kepada Gusti Kang Mosuci, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rentetannya hanya itu saja. Kalau yang namanya Bini Sepuh itu tidak punya niat atau cita-cita menjadi seorang menolong, atau tidak niat ingin mendatangkan pasien gitu loh. Jadi Bini Sepuh, sesepuh, hati sepuh itu tidak mencari pasien, dan dia tidak ingin menjadi seorang penolong. Tapi apabila ada orang yang minta tolong, kemudian si sesepuh Bini Sepuh, hati sepuh juga memberikan pertolongan semampunya. Tapi sebenarnya bidangnya bukan itu, bukan seorang penolong, tapi tentang kemanjuran, bahwa kemanjuran tidak terletak kepada dukun, tidak terletak kepada sosok dukun sejati, tidak terletak kepada yaitu sesepuh Bini Sepuh, hati sepuh. Yang penting yang namanya kemanjuran itu tergantung pada akhlak, perilaku, dan tataran-tataran tinggi rendahnya mereka berprihatin, atau tatarannya dia memiliki dengan ilmu-ilmu kawruh yang dia pelajari. Sehingga semakin banyaknya tirakat, semakin banyaknya puasa, semakin banyaknya bertapa, semakin banyaknya berbuat amal kebaikan, kemudian banyaknya atau waktunya untuk beribadah sangat ketat sekali, sangat banyak sekali. Pagi, siang, sore, malam hanya mengandalkan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian ibadahnya juga baik, perilakunya juga baik, hatinya juga baik. Yang diucapkan di lahir dan batinnya itu harus sama. Kalau ucapannya A, di hati harus A, diucapkan B, hatinya juga B. Faktor untuk menolong orang, tidak punya rasa pangrasa ingin menipu atau ingin atau berusaha agar orang yang datang itu direkayasa agar mengeluarkan uang. Sehingga kalau menjadi sesepuh, Bini Sepuh, hati sepuh, itu niatnya harus menolong. Apabila mereka ikhlas memberikan uang, ya diterima, tidak apa-apa. Misalkan orang tidak memberi, ya tidak usah ngersuloh, karena tujuan kita bukan itu. Tujuan kita kan bukan untuk menolong orang, tapi kalau orang minta tolong, kita ikhlas waktunya, ikhlas ilmu-ilmunya diberikan untuk menolong orang. Apabila orang tersebut berhasil kemudian memberikan santunan sedekah, ya diterima saja, nggak apa-apa. Atau pada saat ada orang yang datang minta pertolongan, terus kemudian pada masanya akan dikerjakan, sudah dititipi dengan uang sedekah, dititipi dengan bahasanya sekarang kan amplopan, Mbak, diberi amplopan, itu diterima saja, nggak apa-apa, asalkan tidak memaksa, asalkan itu diberikan dengan ikhlas. Yang berbahaya atau yang dilarang itu adalah mereka yang menjadi Bini Sepuh, sesepuh, dan hati sepuh, mereka yang menjadi dukun atau menjadi dukun sejati. Mereka ada pasien yang datang, pikirannya sudah malik, adalah mereka ingin menipu pasien, ingin minta uang kepada pasien, itu yang menjadi permasalahan. Tapi apabila
dari dukun dan dukun sejati atau sesepuh bini sepuh hati sepuh, niatnya hanya cuma menolong lahir batin tanpa direkayasa, tanpa ditrik, insya Allah itu apabila mereka menerima uang tidak menjadi masalah. Bagi saya seperti itu, karena yang namanya bini sepuh, sesepuh, hati sepuh, kemudian dukun, dukun sejati, semua itu memiliki ilmu, juga dia berusaha semaksimal mungkin, dia menjalani dengan bersusah payah, menjalani dengan menangisnya mata, menangisnya hati, agar mereka mempunyai power yang tinggi, doanya bisa diterima oleh Tuhan, doa-doa mereka bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga memang yang namanya orang yang menangani praktisi atau orang-orang yang gemar menolong orang secara batiniah itu memang orang-orang spesial. Biasanya justru orang-orang tersebut tidak mau kerja, dia hanya menancapkan bendera keyakinan, menancapkan ketakwaan, menancapkan bendera prihatin, atau bisa dikatakan berpuasa gitu. Ya seperti itu, Mbak. Ya, terus kemudian berkaitan dengan yang namanya kemanjuran, Mbak. Jadi banyak sekali orang yang membuka praktik tapi selalu merasa kesulitan perihal kemanjuran, meskipun pada dasarnya saya tahu seperti Mbak Gendil kan pernah mengatakan, misalkan kita menolong orang untuk menyembuhkan orang sakit, itu baik sembuh atau tidaknya kan tergantung dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbak. Betul. Tapi di samping itu juga yang namanya sesepuh, bini sepuh atau dukun itu pasti juga mencari cara-cara supaya apa yang dia katakan itu manjur, ketika dia menolong orang itu berhasil. Nah, itu kiat-kiat dari Mbak Gendil Jopo Montro untuk teman-teman mungkin yang ada di rumah, sesepuh-sesepuh muda yang ingin belajar, itu gimana, Mbak, supaya bisa mendapatkan yang namanya kemanten atau kemanjuran itu, Mbak? Yang jelas orang-orang yang sudah berani berpraktisi atau menolong orang itu kan mempunyai rahasia-rahasia tertentu. Dia memiliki ilmu-ilmu, memiliki kawruh-kawruh yang setiap ilmu, setiap pelajarannya pasti ada fungsi, ada gunanya, pasti ada rahasia-rahasianya yang dimiliki oleh para sesepuh atau dimiliki oleh para dukun-dukun tertentu. Sehingga akan mengerjakan orang, akan menolong orang itu sudah punya skema-skema, Mbak. Misalkan kita akan membuat TV, skemanya sudah tahu. Ingin membuat HP, skemanya sudah tahu. Ingin membuat radio, skema sudah tahu. Nah, kalau skema sudah tahu, nanti kan ditata. Ditata agar nanti radio bisa bunyi, atau TV bisa bunyi, atau yang lainnya bisa bunyi, bisa berjalan gitu loh. Sehingga setiap orang praktik mempunyai tata cara sendiri-sendiri agar mereka nanti bisa menolong. Yang pertama itu. Yang kedua, tidak lepas daripada yang namanya jodoh. Sehingga pinter sampai dimanapun, ahli sampai dimanapun, kalau tidak jodoh ya tidak berhasil. Apa yang dikatakan jodoh itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, antara qablun minallah dan qablun minanas. Kalau kita sudah memiliki qablun minallah dan qablun minanas, artinya sembuhnya kita kepada Tuhan ditambah lagi dengan sembuhnya si pasien atau yang minta tolong. Jadi tri teluning atunggal yang dinamakan tri puruso. Tri itu 3, puruso itu tali. Jadi mengikat tali dari talinya yang minta tolong, talinya kita sendiri, dan talinya sang pencipta. Di antara pasiennya, praktisinya, sama Allah yang menentukan berhasil dan tidaknya. 3 itu ditali atau disembungkan, maka insya Allah itu nanti akan mendapat ijabah. Di samping itu, kalau talinya teluning telu atunggal dari pasiennya, dari dukunnya atau praktisinya dengan Allahnya, itu sudah bisa disembungkan. Nah, kita baca dengan perilaku hari-harinya. Sehingga kalau sesepuhnya yang minta tolong nanti sifat kelakuannya atau perilakunya tidak baik, juga mempengaruhi kemanjuran. Jika misalkan ahli praktisinya atau dukunnya atau sesepuhnya itu perilakunya buruk, misalkan jahat kepada orang, mau menculik orang, menyelingkuhi istrinya orang, kemudian memperkosa orang dan sebagainya, artinya pekerjaan dia atau perilaku dia yang buruk tadi ganduli keberhasilan, menggelapkan pada saat kita meditasi, pada saat kita memohon. Sehingga kalau hati kita bersih, tirakatnya bagus, kalau hatinya sudah bagus, kemudian cara kita memohon dengan khusyuk dan ikhlas, kemudian tidak punya dasar yaitu menipu atau tidak punya dasar akan merugikan pihak yang minta tolong, insya Allah ijabah itu cepat.
Tapi kalau ada faktor-faktor yang diperkirakan misalkan tujuannya buruk, itu sulit sekali. Karena yang namanya kita memohon kepada Allah, kita kan memohon kepada zat yang tidak dapat dilihat. Jadi Tuhan tidak dapat dilihat, sehingga kita memohonnya harus benar-benar lembut sekali. Maka kalau kita tidak lembut, kita akan kesulitan. Sehingga penentuan daripada itu syarat-syarat Allah akan menurunkan ijabah itu tidak mudah sekali. Kita harus memiliki amalan atau doa, terus kita harus menyambungkan yang minta tolong kita sama Allah atau Tuhan, terus kemudian ditambah dengan kebersihan hati, akhlak perilaku tiap hari, ucapan kita, terus kemudian kita hidup bermasyarakat bagaimana, ya. Kalau semua yang diucapkan tadi, semua yang kita ucapkan tadi sudah tertata rapi, dari akhlaknya bagus, hatinya bersih, kemudian senang menolong, merendahkan diri, tidak sombong, setiap hari penuh dengan zikir kepada Allah, menyebutkan nama-nama Allah, terus kemudian dia berbaik kepada keluarga, kepada masyarakat, terus mereka juga tidak pernah menyakiti orang, terus kemudian ibadahnya, sedekahnya, terus kemudian ketakwaannya tebal, terus setiap harinya kita selalu untuk menyambungkan kepada Sang Pencipta. Saat kita minta tolong pada Allah, pada saat kita berdoa nyuwun kepada Allah, pada saat kita memohon kepada Allah dengan cara doa, maka doa-doa itu akan didengar oleh Sang Pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita nanti dengan hati-hati yang kotor, maka kita akan menyembuhkan saja kesulitan. Yang dimaksud dengan hati-hati yang kotor itu hati-hati yang disinggahi oleh iblis atau jin, yang mereka hal-hal tersebut dia senang kemurkaan, senang berbuat jahat dan sebagainya. Sehingga sebelum kita menjadikan seorang praktisi, kita sebelum menjadi sesepuh yang langkah pertama adalah membersihkan hati kita sendiri, dan kita bisa merangkus dengan sedulur kita atau nafsu kita 4 perkara, al-amah, amarah, syubhah, mutminah, kita rangkus, terus kemudian kita gulungkan menjadi satu dengan tujuan yang suci, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita menghamba, kita harus kusuk, ning koyo banyu, neng koyo watu, sehingga kita harus benar-benar fokus. Kalau kita satu rambut pun kita bergerak dalam satu rambut, kita goyah dalam kita berpikir atau kita fokus, maka kita sulit untuk menyembuhkan diri kepada Sang Pencipta alam. Tentang kesembuhan, tentang keberhasilan, tentang kemanjuran, sehingga manusia tidak bisa untuk memprediksi atau manusia tidak bisa menarget ini nanti pasti berhasil, tidak bisa. Walaupun kita sudah melaksanakan kebaikan, kita sudah ilmunya sudah dilakukan dengan berpuasa, hati kita sudah dibersihkan, kita bisa menyembuhkan antaranya kita, pasien kita kepada Allah, itu pun belum tentu dijamin pasti nanti berhasil. Karena berhasil dan tidak ditentukan oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya manusia biasa yang tidak punya kelebihan apa-apa. Kita hanya bisa jaluk atau nyuwun atau meminta. Adapun yang memberi terserah, nanti kita diberi ya tidak tahu, tidak diberi tidak tahu. Tapi yang jelas asalkan kita sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memberikan hadiah-hadiah kepada kita. Allah akan sayang kepada kita, Allah akan kasihan kepada kita, sehingga permohonan kita nanti akan segera dijabah. Tapi kita kembali bahwa belum tentu setiap orang memohon pasti berhasil, karena Allah itu menentukan sesuai dengan karepe Allah. Jadi belum tentu orang yang suci pasti diberikan ijabah. Kadang-kadang ada juga orang yang murka, justru kita malah iri mereka sebagai dukun sejati yang murka, misalkan ini sepuh-sepuh yang murka, kok malah justru mereka dimanjakan, setiap minta dikasih, bahkan mencari rezeki pun malah lebih mudah yang murka-murka. Itu kadang-kadang Allah menguji kepada sesepuh ini sepuh dukun yang murka. Jadi kasih seperti itu bagaimana baktinya kepada Sang Pencipta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Jadi kita tidak boleh sombong, kadang-kadang itu bisa dikatakan itu diujo marang pangeran. Jadi memang dicoba sama Tuhan. Kalau nanti 1 kali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali dia diberi jabah, terus kemudian dia sombong, maka akan dicabut kemampuannya, agar si mereka-mereka nanti akan sulit untuk mencari permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas dukun sama adat itu berbeda. Beda, enggak sama. Dukun adalah sosok atau orang
yang ingin menolong orang. Dukun adalah orang yang diberi kehidupan oleh Allah. Dukun adalah orang yang hidup bermasyarakat. Nah, sekarang kita bicara tentang budaya. Kan memisahkan budaya dengan adat itu yang enggak bisa dipisahkan. Sehingga adat, budaya, kemudian dengan seni budaya itu tidak bisa dilepaskan. Budaya itu artinya budidaya atau tata cara manusia untuk usaha, itu namanya budaya. Jadi kalau seni budaya itu lain lagi. Kalau seni budaya, seni merupakan sesuatu yang menyenangkan, baik itu bersuara atau gerakan tangan dan sebagainya ya. Budaya budidayanya orang, usahanya orang. Artinya seni budaya adalah merupakan perbuatan manusia untuk menciptakan sesuatu yang bisa indah atau bisa menghibur kepada manusia atau menghibur kepada sesama umat. Itu namanya seni budaya. Tapi kalau budaya itu hanya budidayanya manusia. Sehingga budaya, adat atau adat tradisi itu tidak bisa lepas dengan budaya. Sehingga budaya, seni budaya dan adat tradisi itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Contoh, misalkan ada orang itu memperingati hari Satu Suro, misalkan di Samudra Kidul, mereka juga menggunakan gamelan, mereka juga menggunakan suara, mereka juga menggunakan gerakan, mereka juga menggunakan spiritual, mereka juga menggunakan doa. Jadi semua yang ada di situ, budidaya juga dipakai, seninya juga dipakai, adatnya juga dipakai. Yang adat itu kan sesuai dengan tata cara yang pernah dilakukan, yang diwariskan dari nenek moyang kita. Jadi tidak akan bisa. Jadi mereka berkata bahwa akan dipisahkan budaya dengan adat istiadat tradisional, itu tidak bisa pisahkan. Karena adat istiadat dengan budaya itu sudah gandeng itu loh. Antaranya lombok dengan pedesnya, kemudian rangka dengan kerisnya. Jadi bersatu, nggak bisa. Jadi yang namanya budaya dengan adat tradisional itu menjadi satu, nggak bisa lepas itu. Karena setiap ada upacara religi, ada tradisi di masyarakat itu ternyata masih menggunakan hiburan, menggunakan seni, menggunakan tembang, menggunakan bunyi-bunyi lonceng gamelan atau bunyi-bunyi yang lain, kemudian menggunakan tradisi-tradisi seperti persembahan-persembahan dan merupakan sesaji-sesaji, sehingga dia tidak bisa dipisah-pisahkan menjadi satu gitu loh. Jadi tidak bisa dilepaskan antara seni budaya dengan adat tradisional. Saya ulangi lagi, seni budaya, kemudian dengan budaya, dengan adat tradisional, itu satu kesatuan. Andai kata itu kita tubuh, hidungnya, mulutnya, kupingnya, rambut, kan bahasanya lain toh. Rambut bahasanya lain, tulisannya lain. Iki jenggot juga lain, hidung juga lain, mata juga lain, terus tangan juga lain, lambung juga lain, jantung, paru. Itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kalau nanti misalkan mulutnya nggak ada, makannya bagaimana? Kalau tangannya nggak ada, bagaimana kita kerja? Kalau kakinya nggak ada, bagaimana kita jalan? Jika kalau membicarakan tentang seni budaya dan adat tradisional, itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Makanya kalau kita untuk klarifikasi tentang adat istiadat atau adat tradisional, harus paham benar tentang adat itu apa, gitu loh. Jadi adat ada peninggalan tata cara persembahan kepada nenek moyang kita, gitu loh. Misalkan larungan di Samudra Kidul, setiap tahunnya ada upacara mengatakan pusaka atau memandikan pusaka, itu kan adat-adat tradisional itu. Jadi itu setiap ada adat misalnya memandikan pusaka, memandikan gong seperti lodoyo, itu pasti ada yang namanya budaya, namanya seni budaya, yang namanya tata cara penghormatan kepada leluhur. Ada tata cara manembah marang Gusti Kang Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, itu dikompon satu kesatuan, tidak dapat dipisah-pisahkan. Tapi kalau seni budaya seni budaya itu adalah orang yang menciptakan bentuk-bentuk hiburan yang bersifat suara, tari dan sebagainya. Itu karena seni budaya itu sudah lain. Tapi alat-alat atau merupakan budaya tradisional atau adat tradisional itu juga tidak bisa lepas daripada seni budaya. Tetap membutuhkan satu komponen. Jadi setahu saya setiap ada peringatan-peringatan seperti mencuci pusaka, mencuci gong, terus kemudian pelarungan ke Samudra Kidul, itu selalu menggunakan yang namanya suara, lagu, bunyi-bunyi gamelan, terus kemudian pensajian berbentuk
rampatan-rampatan, Iya. kemudian ada acara 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 10, kemudian ada persembahan atau doa-doa kepada Sang Pencipta alam itu semua itu menjadikan satu. Jadi tidak dapat yang namanya budaya dipisahkan dengan adat tradisional. Iya. Budaya dengan adat tradisional itu menjadi satu, ditambah dengan seni budaya dijadikan satu. Jadi 3 ini menjadi satu kesatuan yang digunakan untuk yaitu melestarikan adat budaya atau adat istiadat yang ada di masyarakat kita. Iya. Teman-teman, jadi memang saat ini tuh yang namanya dukun itu memang sangat tercemar karena memang kita berpikir atau mayoritas dari kita ini berpikir yang namanya dukun itu pasti penipu dan cabul, sehingga perkataan itu melekat di pikiran teman-teman semua. Tapi mari sama-sama kita buka mata kita bahwa ternyata di dunia nyata itu banyak sekali orang-orang yang meminta tolong kepada sesepuh, bini sepuh, hati sepuh, bahkan meminta tolong kepada dukun dan tanpa dipungut biaya, serta dukun sejati itu juga memberikan tenaganya yang terbaik untuk membantu orang ini. Dan banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita pikir secara nalar atau hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan secara fisik, secara logika. Jadi teman-teman, mari sama-sama kita hormati sosok sesepuh, bini sepuh, hati sepuh, dan sosok dukun sejati. Bahkan ada tambahan? Yang jelas begini, orang yang semakin menghina orang, orang yang semakin mengolok-olok orang, orang yang mudah mencemarkan orang, melecehkan orang, kita perlu koreksi. Kenapa kok dia selalu merendahkan orang, memburukan orang, menerakakan orang, mengafirkan orang? Kita bertanya, apakah orang itu jaminannya bisa surga? Ya. Kita bertanya, apakah orang-orang yang disebut dukun atau dukun sejati atau bini sepuh, sesepuh, hati sepuh itu pasti bisa di neraka? Apakah orang-orang seperti itu benar-benar jahat dan nanti pasti dia jamin neraka? Neraka dan surga bukan kemampuan orang, bukan keputusan orang. Surga dan neraka bukan orang yang memutuskan. Bahkan malaikat pun tidak berhak memutuskan. Surga dan neraka manusia yang memutuskan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kacamata Tuhan, kekuatan Tuhan, niat Tuhan, karepe Tuhan, kita pun juga tidak tahu. Sehingga yang penting adalah kita pribadi tidak usah mengoreksi orang. Mari kita berbenah diri, apakah saya itu sudah menjadi orang baik atau tidak? Apakah kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau belum? Apakah kita sudah bertakwa kepada Gusti Kang Maha Suci atau belum? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang baik di masyarakat? Apakah kita sudah berbaik kepada negara? Apakah kita sudah berbaik kepada keluarga kita? Makanya banyak sekali kewajiban-kewajiban kita yang perlu kita koreksi. Kita bisa membicarakan Allah, kita bisa membicarakan ibadah, kita bisa membicarakan tentang amal, kita bisa membicarakan sedekah. Tapi kita sendiri untuk membangun rumah tangga saja berantakan. Bagaimana itu? Misalkan kita sih mau selingkuh kepada istri orang lain, kita sih mau selingkuh kepada tetangga, kita sih mau menyelingkuh kepada istri orang lain, masih suka mengambil barangnya orang. Kita pada saat tahlilan mau mencuri serandal. Nah, itu bagaimana? Ini kita bisa menuding orang-orang, tapi kita susah menuding diri kita sendiri. Kita mudah mengolok-olokkan orang, kita mudah mengkafirkan orang, kita mudah mendosa-dosakan orang, kita mudah mengatakan mereka adalah neraka, tapi kita tidak tahu bahwa kita ini kegolong orang neraka atau orang surga, kita tergolong orang baik atau orang jahat, kita tergolong orang suci atau orang murka. Justru kita sulit untuk melihat kepada perilaku kita, kita lebih mudah melihat kepada perilaku orang lain. Itu yang sangat berbahaya sekali. Bahwa Allah adalah Rahman dan Rahim, Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah adalah Maha Tahu. Walaupun kita menyembunyikan sesuatu pun, Allah akan mengetahui bahwa di akhir zaman nanti akan tercatat perbuatan kita, baik buruk atau jelek, baik besar atau kecil. Allah akan jelas-jelas tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita tanam. Seperti itu. Sehingga kita kepada teman-teman semuanya, baik itu dukun sejati, sesepuh, bini sepuh, yang penting berjalanlah yang baik,
berjalan di masyarakat menjadi orang-orang yang tauladan, yang dapat dipercontohkan lahir dan batinnya. Itu yang paling penting. Apa yang kita ucapkan, kita yang melakoni. Kita berucap A di dalam hati A, dan kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi orang-orang yang baik di masyarakat. Kita menanam, menaburkan segala sesuatunya yang bernilai positif, yang bernilai amal-amal nilai baik di alam akhir nanti. Itu yang paling penting. Jadi kita tidak perlu ngurusi orang, mari kita ngurusi diri kita sendiri. Kita berkaca, saya itu menjadi orang baik atau buruk. Yang kita lakukan hari ini, kita berdosa apa enggak? Yang kita lakukan 30 tahun yang lalu, kita punya dosa apa enggak? Yang kita lakukan sejak kecil dulu, apa kita berdosa apa tidak? Bagaimana kita terhadap orang tua? Kita punya dosa apa tidak? Bagaimana terhadap anak kita? Kita punya dosa apa tidak? Bagaimana terhadap kepada guru kita? Terhadap adik-adik kita? Terhadap rekan-rekan kita? Kita pernah menipu apa enggak? Kita pernah mengkhianati bukan? Kita pernah menyakiti bukan? Itu yang perlu kita kaji. Jangan mengkaji orang lain, kaji diri kita sendiri, agar kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang dipuja dan puji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting, saudaraku. Ya teman-teman, jadi dari video ini kita tahu bahwa yang namanya sesepuh, pini sepuh, hati sepuh, dan sosok dukun sejati itu ada salah satu perbedaan yang tadi sudah dijelaskan sama Mbah Kendil. Namun notabene hampir secara keseluruhan yang namanya sesepuh, pini sepuh, dan hati sepuh itu hampir sama dengan yang namanya dukun sejati. Yang baku atau yang terpenting teman-teman, mari sama-sama kita hormati. Yang terpenting teman-teman, mari sama-sama kita bijak menggunakan media sosial, karena banyak sekali perkataan-perkataan yang diolah alih sehingga membimbangkan pikiran kita, sehingga dari tontonan atau satu hal yang kita kurang paham itu bisa membuat opini kita itu menjadi lain, sehingga kita bisa menarik kesimpulan yang kita rasa benar padahal sebenarnya itu keliru. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi terus ikuti channelnya Mbah Kendil Jopo Montro, karena berdasarkan pengalaman-pengalaman Mbah Kendil Jopo Montro yang pernah dilaluinya, kita bisa mendapatkan sesuatu hal, paling tidak adalah ilmu pengetahuan. Mbah Kendil ada tambahan? Yang jelas, di dalam media sosial, kita tidak perlu untuk mengoreksi orang, kita tidak perlu untuk menonjol kemampuan. Yang jelas, kita berbuatlah baik kepada siapapun, tebarkan kebaikan pada orang lain, kemudian tebarkan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, besarkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting itu, terus kemudian kita serahkan diri kepada Sang Pencipta. Apabila ada orang-orang yang mengolok-olok kita, ada orang yang mengejek kita adalah orang-orang kafir, orang-orang mengejek kita adalah orang-orang yang mungkin besok neraka, kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang berhak menentukan. Sehingga kita nanti akan tahu, apabila kita nanti mati, maka siapakah dan bagaimanakah tentang kehidupan kita di dunia ini. Apakah kira-kira kita masuk neraka? Apakah kira-kira kita nanti bisa kegolong masuk neraka? Atau sebaliknya, kita akan menanti apabila suatu zaman nanti kita mati, maka apakah tanduran-tanduran kita, tanaman-tanaman kita tidak akan dinilai Tuhan? Apakah tanaman kita, perbuatan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita serahkan hidup kita, mati kita, dan sebagainya, kita serahkan kepada Sang Pencipta tanpa pedulikan kepada orang-orang yang mengejek dan menghina kita. Itu yang paling penting. Ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mbah Kendil Jopo Montro. Terus ikuti video kami yang selanjutnya teman-teman. Untuk ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu Ikang Pinanggi. Amin.